Perkenalkan, nama saya Arthur Erikton Haloho. Saya dari Prodi Kehutanan Fakultas Pertanian dengan NIM D1D021096. Di sini saya akan menjelaskan materi biologi umum pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Ini merupakan syarat tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah biologi umum dan dengan dosen pengampu Bapak Adi Adriadi, SSI MSI. Baik, langsung saja saya di sini akan menjelaskan materi biologi umum pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Jadi yang akan kita bahas di sini adalah yang pertama itu pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua, pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Yang pertama pada perkecambahan, pertumbuhan primer, pertumbuhan sekunder. Dan yang ketiga, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama faktor internal dan faktor eksternal. Pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran atau volume dan jumlah sel secara irreversible atau tidak bisa lagi dibalik. Yang kedua itu perkembangan. Perkembangan adalah proses menuju kedewasaan di mana kematangan fungsi organisme tercapai. Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan meliputi proses yang pertama perkecambahan, pertumbuhan primer, dan pertumbuhan sekunder. Proses perkecambahan yang pertama itu berhentinya pertumbuhan karena kondisi lingkungan tidak sesuai, baru di masa dormansi, baru proses fisika, baru masuknya air ke dalam biji, baru di imbibisi, proses kimia, enzim amilase, protease, lipase yang bekerja aktif atau aktivasi enzim. Struktur kecambah. Yang pertama itu daun lembaga atau kotiledon sebagai tempat menyimpan makanan, alat untuk berfotosintesis, alat penghisap makanan untuk embrio. Yang kedua itu batang lembaga atau cauliculus terbagi menjadi dua bagian, epikotil dan hipokotil. Epikotil itu adalah ruas batang di atas kotiledon yang akan tumbuh menjadi batang dan daun, sedangkan hipokotil adalah ruas batang di bawah kotiledon yang tumbuh menjadi akar. Dan yang ketiga itu adalah akar lembaga atau radikula, berfungsi sebagai akar diselubungi oleh sarung akar lembaga atau coleotriga. Tipe perkecambahan yang pertama itu adalah perkecambahan epigel, yaitu kotiledon berada di atas permukaan tanah. Contohnya kacang tanah, kacang hijau, dan lain-lain. Yang kedua itu perkecambahan hipogel. Kotiledon berada di bawah permukaan tanah. Contohnya jagung, kacang kapri, dan lain-lain. Nah, yang kedua itu adalah pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer adalah pertumbuhan sebagai hasil proses pembelahan sel pada jaringan meristem dan terdapat pada titik tumbuh akar dan batang yang menyebabkan akar dan batang bertambah panjang. Pertumbuhan primer pada bagian ujung akar dan batang dibagi menjadi tiga daerah, yaitu yang pertama daerah pembelahan sel atau meristem terletak di paling ujung sel aktif membelah. Yang kedua itu daerah pemanjangan atau elongasi terletak di belakang daerah pembelahan. Selnya memiliki aktivitas memanjang dan membesar. Dan yang ketiga itu daerah diferensiasi. Sel berdiferensiasi sehingga memiliki struktur dan fungsi khusus. Di sini kita bisa melihat gambar yang pertama itu daerah pembelahan pada ujung akar dan yang kedua itu daerah pembelahan pada ujung batang. Pada daerah diferensiasi, meristem dasar akan berkembang menjadi jaringan dasar atau protoderm, berkembang menjadi epidermis, prokambium akan berkembang menjadi stel atau silinder pusat. Nah, yang ketiga itu adalah pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder adalah pertumbuhan sebagai hasil aktivitas jaringan meristem sekunder berupa kambium dan kambium gauss, menyebabkan bertambahnya besarnya diameter batang.
Pertumbuhan kambium menyebabkan epidermis rusak sehingga membentuk kambium gabus atau velogen. Kambium gabus atau velogen terdiri dari velem atau berisi sel mati dan pertumbuhan ke arah luar dekat dengan epidermis yang rusak. Yang kedua itu velodrem berisi sel hidup dan pertumbuhan ke arah dalam. Di sini bisa kita lihat gambarnya. Nah, selanjutnya di sini ada kita lihat yang namanya lingkaran tahun. Lingkaran tahun ini berperan dalam menentukan umur suatu tumbuhan, merupakan aktivitas silam sekunder dan peluang sekunder dari pertumbuhan sekunder. Jadi kita bisa mengetahui kapan umur dari pohon tersebut atau tumbuhan tersebut. Nah, yang terakhir yaitu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama itu faktor internal, meliputi gen dan faktor fisiologis. Yang kedua itu faktor eksternal, meliputi kondisi lingkungan seperti cahaya, temperatur, oksigen, dan lain-lain. Selanjutnya akan kita bahas. Faktor internal yang pertama itu adalah gen atau hereditas, yaitu membawa informasi genetik. Yang kedua mengendalikan dan mengatur pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua itu faktor fisiologis, meliputi hormon dan vitamin. Vitamin berperan dalam pembentukan hormon dan sebagai kofaktor atau aktivasi enzim. Faktor eksternal meliputi yang pertama itu nutrisi, dibagi menjadi makronutrien yaitu karbon, hidrogen, oksigen, sulfur, nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, dan mikronutrien itu boron, ferrum, dan lain-lain. Yang kedua itu adalah temperatur, mempengaruhi proses fotosintesis dan respirasi dan transpirasi. Jadi temperatur ini bisa untuk mengatur proses memasak makanan dari tumbuhan tersebut dan respirasi dan transpirasi. Dan yang ketiga adalah cahaya matahari, yaitu untuk fotosintesis juga. Yang keempat adalah air, pH, dan oksigen. Jadi pada pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan itu ada yang dinamakan etiolasi, yaitu etiolasi ini adalah tumbuhan yang lebih cepat tumbuh di tempat yang gelap. Yang kedua, memaksimalkan fungsi aksin, kondisinya pucat, kurus, dan daun tidak berkembang. Yang kedua itu ada fotoperiodisme, yaitu respon tumbuhan terhadap periode penyinaran matahari dibagi menjadi dua. Itu tumbuhan berhari pendek atau di siang hari kurang dari 12 jam, contohnya stroberi, pisang, aster, dan lain-lain. Yang kedua itu tumbuhan berhari sedang, itu siang hari sama atau 12 jam, contohnya kacang, tebu, dan lain-lain. Yang C itu adalah tumbuhan berhari panjang, itu di siang hari kurang dari 12 jam, contohnya bayam, kentang, gandum, dan lain-lain. Yang keempat adalah tumbuhan berhari netral, tidak dipengaruhi lamanya penyinaran, contohnya mawar, kapas, bunga matahari, dan sebagainya. Jadi demikianlah presentasi dari saya. Sekian.